itu akan terus nyata dalam setiap kehidupan ini sebagai manusia itu seperti ini. Pada hari ini Tuhan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh bertemu untuk belajar firman Tuhan, boleh menyembah Tuhan. Kira-kira apa yang kami lakukan sehari-hari kita mengenal di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat kami akan belajar Tuhan, pada hamba-Mu yang tidak lebih dari kami semua yang hadir dalam ruang ini, tapi kami bersama-sama belajar anak benar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kehadiran Amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Masih ada sukacita di antara kita semua. Amin. Kurang semangat rasanya. Shalom. Oke, ini baru setengah kayaknya. Baru seperempat. Sekali lagi ya, usahakan 100% suaranya keluar semua kan. Shalom. Bukan hampir rubuh. Puji nama Tuhan, bersyukur karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya diberi kesempatan yang kedua kali untuk menyampaikan firman Tuhan. Waktu yang pertama kali itu di Nagel ya? Ya, oke. Beberapa waktu yang lalu Kak Yedi ini WA saya bilang, Kak bisa menyampaikan firman Tuhan di tempat saya melayani sama sekian. Saya bilang boleh, sangat boleh. Kalau masih bisa diberi kesempatan untuk melayani, kenapa tidak? Saya Anita, kalau ada yang belum kenal saya melayani di GKS Islam Surabaya, tepatnya di Surabaya Barat, itu di Marukan. Itu hampir kurang lebih sebelumnya saya melayani bersama Kakak Yudi ini mungkin kurang lebih 3-4 tahun di Citralaya BBI. Lalu setelah itu lulus, kami sudah harus cari pengalaman lain dan akhirnya Kak Yudi di sini, terus saya ada di GKS seperti itu. Tidak panjang lebar ceritanya karena nanti Bapak Ibu bosan mendengarnya. Maka sama sore hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Suatu ketika kebetulan saya melayani di GKSI sebagai gembala bagi pemuda. Ya, gembala bagi pemuda di sana kurang lebih pemuda kami itu kalau misalnya hari Senin itu 5 semua. Seperti itu. Dan tapi yang aktif itu mungkin 30 lebih. Seperti itu. Ketika ada salah satu pemuda sekian kali tidak beribadah, datang tidak ibadah, lalu saya tanya, Dek, kok sudah sekian minggu tidak beribadah? Lalu dia bilang, Kak, saya itu bukan nggak beribadah sih, tapi bapak mama saya saja kalau mau ibadah, kalau misalnya ada ini itu dan sebagainya, gitu katanya. Lalu saya bilang, berarti kamu kalau mau ibadah itu karena lihat dari bapak mamamu, kalau ibadah kamu ibadah, kalau enggak ya enggak, seperti itu. Lalu dia bilang, iya sih Kak, kurang lebih seperti itu. Masa mamaku, papaku setiap minggu, ayo kamu ibadah, setiap satu ayo kamu ibadah, tapi mereka aja enggak gereja, katanya gitu. Lalu saya bilang, saya sempat berpikir bahwa berarti anak ini dia mau ibadah kalau bapak mamanya juga rajin ibadah gitu ya, jadi datang ibadah gitu. Jadi akhirnya saya bilang, justru kamu harus terus beribadah. Mana tahu bapak mamamu akan melihat dari kehidupanmu, lalu mereka juga rajin ibadah. Begitu. Kita sama-sama buka 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Kita akan, saya bersyukur sekali karena di antara kita hanya ada 2 orang tua yang saya merasa bahwa mereka lebih jauh, lebih tua dari kita, tapi banyak anak muda. Dan ternyata saya nggak salah menyiapkan ayat ini ya, karena mayoritasnya anak muda sore ini ya. Sama-sama kita buka 1 Timotius 4 ayat 12. Ini ayat sudah sering dibacakan dan saya rasa semua kita pasti sudah tahu ayat ini, tapi sore hari ini kita mau kembali belajar ayat ini ya. 1 Timotius 4 ayat 12 kita akan baca dalam hitungan ketiga. Yang sudah ketemu bersama saya baca dengan suara keras. 1, 2, 3. Jangan seorang pun menganggap kau rendah
karena kau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu, terima kasih kerjasamanya. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sehari-hari dari ilustrasi dari cerita yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa itu seolah-olah berbicara tentang keteladanan hidup. Jadi kalau misalnya kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, kalau bapak mamanya dari anak ini, misalnya mereka rajin beribadah, mereka juga rajin aktif dalam kegiatan rohani, maka otomatis anaknya pun pasti aktif karena anaknya patokannya kepada kedua orang tua ini. Nah, teman-teman, ya ampun teman-teman, maaf karena keseringan di yang maksudnya yang ranah teman-teman, jadi teman-teman. Kalau misalnya orang tua dari anak ini aktif, maka otomatis anak ini akan meladani mereka. Maka sore hari ini kita akan belajar tentang teladan. Saya mencoba melihat apa sih itu teladan. Teladan adalah sesuatu yang dapat ditiru. Teladan adalah sesuatu yang dapat dicontohi. Kalau secara manusia, sifat kita, perbuatan kita, sikap kita. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita menjadi teladan bagi Kristus? Maka sore hari ini saya mau kita belajar 5M. Terlalu lama ya 5M. Gampang, cepat kok. Paling tidak 1,5 jam. Oke, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana supaya kita menjadi teladan Kristus? Maka sore hari ini saya akan menyampaikan 5M. 5M bagi kita untuk kita belajar bersama sebagai orang yang sudah ditebus. Hal yang pertama kita melihat, apa sih yang kita harus lakukan untuk bisa menjadi teladan Kristus? Kita lihat yang tadi, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan. Hal yang pertama, yang pertama, menjaga perkataan kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kadang-kala, apalagi anak muda ya, karena saya masih muda juga, anak muda kadang-kala, jangankan anak muda deh, yang orang tua, kadang-kala itu secara tidak sadar mengungkapkan sesuatu yang kedengarannya mungkin buat orang tua kita, itu hanya biasa kok. Tapi ternyata di balik itu bisa menyakiti orang lain. Kalau saya orang dari orang Indonesia bagian timur, orang timur ya, orang Kupang. Kalau bicara itu seolah-olah marah, padahal sebenarnya nggak marah. Dan itu menyakiti hati orang yang dari Jawa, karena buat mereka itu kok terlalu keras ngomongnya katanya. Begitu. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini kita kembali diingatkan bahwa untuk menjadi teladan bagi Kristus, maka harus menjaga perkataan kita. Perkataan yang seperti apa sih Kak yang harus kita jaga? Kadang-kadang kita bilang gini, kok kalau nyanyi itu suaramu fals ya? Loh, secara tidak sadar itu menyakiti dia loh. Kok kamu main musiknya kuncinya salah-salah terus loh. Kok rambutmu keriting loh. Kok kulitmu kok kayak nggak bersih gitu. Kok HP-mu HP Samsung biasa. Kok HP-mu Oppo biasa. Itu kadang-kadang kita tidak sadar, kita menyatakan itu dan menyakiti dia loh. Itu sulit bagi mereka menerima hal itu. Seolah-olah kita, HP saya ini iPhone, HP saya ini Vivo Y100 mungkin. Yang kameranya kalau jerawatnya kecil pun itu bisa langsung hilang. Jadi menghapus semua flat dan meninggalkan yang hanya mulus-mulus. Itu kadang-kadang kita tidak sadar, kita sudah bisa menyatakan sesuatu yang menyakiti orang lain.
Ya, saya percaya deh, yang ada dalam ruang ini tidak sama seperti itu. Amin. Amin. Kok hanya satu orang yang amin? Oke, kalau misalnya selama ini di antara kita, saya juga kadang-kadang masih seringkali kalau misalnya tidak mengontrol lagi emosi, itu pasti ada kata-kata yang keluar, tapi ya udahlah, itu ya namanya manusia. Tapi Tuhan bilang kita harus mengontrol diri agar tidak menyakiti orang lain. Bagaimana kita mau mendapat menjadi contoh yang baik, menjadi teladan bagi Kristus kalau saja dalam kata-kata kita itu tidak benar. Maka sore hari ini kita belajar, mari kita putar balik itu. Yang tadinya tidak baik, misalnya, oh dia kurang manis, kamu belum manis, kamu belum cantik, kamu kok baik banget, kamu memang super baik. Sekalipun mungkin menurut pandangan kita yang kita tahu tentang dia adalah orang yang paling benceno, kata orang Tiongkok. Oh, maksudnya orang Jawa bilang benceno katanya. Tapi kita mau balik itu. Kita mau balik itu yang benceno itu tadi menjadi kamu loh baik pol katanya. Baik pol. Bukan hanya baik tapi baik pol katanya. Kita balik itu. Susah, sulit, apalagi bagi dia yang paling menyakitkan buat kita. Apalagi yang setiap hari bikin kita emosi itu sulit untuk bilang kamu loh baik banget. Begitu sulit, memang. Tapi kita dituntut sore hari ini untuk menjadi teladan bagi Kristus, maka otomatis kita harus jaga perkataan kita, apapun itu kondisinya. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita menjadi teladan Kristus? Masih tetap di ayat yang sama. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Bagaimana supaya kita menjadi teladan Kristus? Maka hal yang kedua yang harus kita pegang sebagai anak Tuhan adalah menjaga tingkah laku kita. Teman-teman tahu apa yang sedang viral? Sepak bola. Ya, semalam pertandingan terjadi dan memakan sekian ratus jiwa. Demi bola mengorbankan nyawa orang. Apakah itu termasuk dalam tingkah laku? Yang apa? Satunya persebaya sama apa? Arema. Arema atau apa? Saya itu sudah mau berangkat ke sini itu sempat scroll TikTok. Jadi saya suka scroll TikTok itu dia kayak orang goyang, terus orang pokoknya hal-hal yang positif lah, bukan orang-orang yang tidak baik. Lalu karena saya scroll dari semalam, tiba-tiba saya scroll itu kok ini apa ya? Kok ini kok sampai begini? Baru saya lihat captionnya orang itu kayak malah berduka katanya. Baru saya mulai ikuti. Waduh, kasihan. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan, tingkah laku kita sangat membahayakan. Tidak hanya bicara soal kita sebagai pemuda ya, tapi orang tua juga bisa tingkahnya itu ya seperti itu. Dunia pembunuhan di mana-mana. Berantem kakak beradik, bunuh-bunuhan karena sesuatu yang harusnya tidak diperlukan. Orang tua dan anak bisa saling membunuh. Suami istri bisa saling membunuh dan lain sebagainya. Terkait tingkah laku. Bagaimana bisa menjadi teladan bagi Kristus kalau saja tingkah laku yang seperti itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita ada di posisi mana? Kalau orang yang tahu tentang angket, saya tahu pasti semua pernah ngisi angket. Atau gini deh, ketika kita download satu aplikasi di Play Store, otomatis pasti ada linknya yang kita harus kasih kira-kira aplikasi itu seperti apa. Baik, buruk, sangat buruk, atau sangat baik. Pertanyaannya adalah kita ada di posisi mana? Baik saja, sangat baik, buruk, atau bahkan sangat buruk. Kita ada di posisi mana? Jangan jawab dalam hati saja. Atau bahkan tidak ada sama sekali di antara pilihan ini. Bahkan mungkin buruk di atas segala buruk, contoh. Atau mungkin bahkan baik di atas segala baik.
Contohnya, nah kita ada di posisi mana? Tingkah laku yang seperti apa sih yang dibicarakan sore hari ini? Hal kecil. Siapa yang mahasiswa teologi di sini? Mahasiswa teologi? Oke, banyak ya ternyata. Ya. Kalau yang mahasiswa teologi, biasanya ada yang namanya cinta kampus. Ada ya, cinta kampus. Artinya bersih-bersih. Kalau orang yang punya tingkah laku yang baik tidak akan perlu disuruh bersihkan. Contoh. Orang yang punya tingkah laku baik akan bangun pagi tanpa dibangun penyembahan lalu melakukan aktivitas. Itu tingkah laku yang baik. Tapi yang tidak baiknya bangunnya telat, suka malas mandi, nggak suka yang bersih-bersih. Kita ada di posisi mana? Yang baiknya tadi atau yang enggaknya? Untuk menjadi teladan bagi Kristus, maka harus menjaga tingkah laku. Hal kecil, misalnya masuk kerjanya jam 7, tahu datangnya jam 7:30. Masuk kerjanya jam 8, datangnya 8:30. Kuliahnya jam 7:30, baru masuk kelas 7:31 atau 7:35. Bagaimana menjadi teladan bagi Kristus? Kalau hal kecil aja untuk diri kita nggak bisa lakukan. Mari sama-sama jaga tingkah laku kita. Sulit ya teman-teman, Bapak Ibu sekalian? Sulit? Sulit ya? Untuk menjadi teladan Kristus itu sulit enggak sih? Ya mudah-mudahan deh. Yang untuk menjadi teladan Kristus itu sulit enggak sih? Sulit. Sulit ya? Enggak kok menurut saya. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita enggak akan sulit kok. Enggak akan sulit. Kita dulu sama Tuhan. Karena kita diberikan seorang penolong untuk membantu kita untuk melakukannya. Enggak sulit. Karena sulit bagi mereka, bukan dari teman-teman ya. Sulit kalau kita enggak dekat sama Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, maka otomatis kita akan sanggup melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup ini. Kita melihat hal yang berbeda. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu. Hal yang ketiga untuk menjadi teladan bagi Kristus, maka yang ketiga adalah memelihara kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Allah itu kasih, kalau orang yang hidup di dalam Tuhan, maka pasti memiliki kasih. Memiliki kasih itu seperti apa sih, Kak, Bu, Dek, dan lain-lain? Kalau orang yang memiliki kasih, yang memelihara kasih, maka orang itu akan sukanya apa itu namanya? Apa? Bukan gini toh, tapi gini. Sukanya memberi. Orang yang memiliki kasih, bukan hanya itu saja. Orang yang memiliki kasih, dimanapun dia berada, akan membawa damai bagi orang yang ada di sekitar. Tapi kalau orang yang tidak memiliki kasih, dimanapun dia berada, pasti ada saja masalah di tempat itu. Orang yang memiliki kasih pasti tulus. Orang yang memiliki kasih pasti ikhlas. Orang yang memiliki kasih pasti mau memberi tanpa minta harus dibalas lagi. Memelihara kasih. Ada orang yang sukanya gini artinya suka memberi. Jadi hidupnya itu memberi tanpa pernah berpikir bahwa kalau saya kasih dia uang nanti suatu saat nanti dia harus kasih saya, gitu. Apa yang mikir itu? Kalau orang yang memiliki kasih dalam hidupnya, bukan berarti kita memiliki kasih lalu kita tidak punya hikmat dalam hal memberi, harus punya hikmat juga. Begitu. Kasih berarti ikhlas, tulus. Tapi jangan salah Bapak Ibu, di balik semua itu
Ada orang yang suka memberi, tapi ada orang yang hanya suka memberi. Artinya semuanya terima, tapi nggak pernah ini. Ada orang yang kayak gitu, banyak malah. Lebih banyak orang yang suka memberi. Nah, bagaimana bisa menjadi teladan Kristus kalau saja itu tidak bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari? Mau memberi saja sulit. Lihat orang lain susah, dia biarin aja lah, itu hidupnya dia, hidupku kok. Padahal kita sebenarnya kita berkelebihan sampai melimpah-limpah, sampai bingung mau diapain. Gitu. Karena orang lain sedang sulit menghadapi kehidupannya, tapi kita santai. Banyak orang di luar sana, saking banyaknya uang, saya pernah melayani orang-orang yang lumayan berkeadaan ya, sampai lupa memberi saking banyak uangnya. Orang semakin banyak berkat, kalau nggak dekat sama Tuhan sulit bagi dia untuk memberi, takut habis. Misalnya punya uang 1 juta ya, nanti kalau saya kasih puluhan, misalnya 1 juta kan berarti 100 ya. 900 nanti nggak cukup, mau bayar kos 300, mau bayar cicilan, mau bayar ini, nggak cukup. Misalnya punya uang 5 juta, aduh ini teman saya ini lagi susah, ini nggak bisa ujian karena ini, padahal ini banyak uang nih, tapi nggak mau berbagi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari sama-sama kita memelihara kasih dalam hidup ini. Untuk menjadi contoh, menjadi teladan bagi Kristus, maka harus pelihara kasih. Punya kasih, pasti mau peduli terhadap orang lain. Punya kasih, pasti mau untuk memberi diri untuk orang lain. Allah itu kasih, sudah memberikan kasihnya kepada kita juga. Allah saja dengan segalanya mengorbankan diri, nyawa saja diserahkan untuk kita. Apalagi kita yang nggak punya apa-apanya di hadapannya. Mari sama-sama belajar jadi orang yang teladan bagi Kristus dengan M yang ketiga, memelihara kasih. Kita lihat yang keempat. M yang keempat. Dalam kesetiaanmu. Apa itu setia? Kata orang dunia, setia itu setiap tikungan ada. Di sini ada, di sini ada, di sana ada, di sini ada, di mana-mana ada. Jadi setiap tikungan ada. Artinya gak puas kalau hidup dengan satu wanita katanya. Jadi saking setianya sampai semua diambil. Tanpa sadar kalau itu serakah. Nah, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setia dapat diartikan gini. Setia itu dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani, itu kesetiaan yakin, setia, iman kita, keyakinan kita dan bukti. Ya, kesetiaan yang dimaksud di sini adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah dibuktikan melalui kesetiaan kita terhadap Tuhan. Setia yang seperti apa? Setia datang beribadah, bukan saat hanya dikasih pelayanan. Oh, aku datang karena saya melayani. Setia datang ke ibadah pemuda. Oh, datang aja deh karena ada si dia di sana yang bisa dilirik katanya. Setia datang deh karena ada sesuatu. Setia deh karena ada ini, itu, dan ini. Jadi setia itu ada alasannya, disertai alasan. Enggak. Jadi kadang-kadang saya pikir seperti ini. Ini saya seringkali temukan dalam pelayanan ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Orang mau datang di beberapa tempat saya melayani, kadang-kadang mereka sebenarnya seperti ini. Oh Kak, saya mau datang Kak karena ada jadwal pelayanan. Dalam hati saya pikir, kalau misalnya dia tidak dikasih pelayanan, berarti dia nggak mau datang. Apakah itu dikatakan dia setia? Tidak. Kalau setia itu dalam segala kondisi Anda. Yang contoh yang mulia, setia mengerjakan tugas, nggak tunggu besok mau dikumpul malam itu libur sampai pagi. Contoh, sistem apa itu SKS, sistem kebun semalam, mau kuliah, kayak gitu. Besok mau dikumpul, hari ini nggak tidur sampai pagi, besoknya pucat-pucat.
tiba-tiba meriang karena nggak tidur semalaman. Semoga yang tidak dilakukan di tempat ini, amin. Dari Jawa Barat ke Lampung semua. Oke, ada hal-hal yang membuat seseorang tidak setia. Capek Tuhan, bosan Tuhan, kok setiap harinya ketemu orang-orang ini terus. Capek Tuhan, jauh sekali jalannya ke sana. Kayaknya tidak perlu dilanjutkan lagi deh. Cukup sekali ini saja kau sakiti aku. Wes, cukuplah. Sakit sekali kau bikin katanya. Udah, kalau bisa gak usah lagi katanya. Itu hal-hal yang bikin seseorang tidak setia. Siap-siap sedikit di pelayanan tidak mau datang lagi. Buktikan kesetiaan kita terhadap Tuhan, agar kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, apalagi bagi Tuhan. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita akan setia apapun kondisinya. Kalau kita cinta sama Tuhan, kita setia terhadap Tuhan, mau hujan badai pun saya tetap melayani. Amin. 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 Harus begitu. Mau banjir seapapun, saya tetap melayani. Setia. Apapun kondisinya. Mau motor gak ada bensin, kayaknya Tuhan, ini kayaknya gak nyampe ke lampis, dia sudah mati. Jalan saja dulu dengan iman. Tuhan pasti tolong. Saya memberikan sedikit kesaksian. Sekali waktu saya punya pelayanan di Mengantin. Beberapa waktu yang lalu, puji Tuhan saat itu lagi apa namanya? Kalau mau dibilang dokternya nyari bunyinya, lalu bensinnya hanya setengah dan itu sudah kedip-kedip. Kalau sudah kedip-kedip itu harus segera diisi ya, karena pasti akan segera habis. Lalu ini dituntut untuk harus melayani. Oke lah, ibu asrama saya dulu bilang seperti ini. Iman itu harus dipraktikkan melalui kesetiaan terhadap pekerjaan Tuhan. Saya ingat sekali itu sampai begini. Akhirnya jalanlah saya. Jalan tanpa pikir bahwa bensinnya akan habis di jalan. Gak mikir sama sekali. Udahlah kalau memang harus habis, tinggal dari STNK, tinggalkan KTP. Karena seringkali saya lakukan itu dulu. Sudahlah, yang penting jalan dulu. Dengan iman melangkah dari Panjenjio ke Surabaya Barat, Gresik sana. Puji Tuhan Bapak Ibu, pergi pulang bensinnya tetap ini tanpa api. Karena itu sudah bolak-balik bersih. Iman harus dipraktikkan melalui kesetiaan kita terhadap pekerjaan Tuhan. Hal kecil sekali, tapi butuh iman yang besar. Matius berapa? Kalau imanmu sebiji sesawi saja, bisa dapat memindahkan gunung. Apalagi iman kita yang besar. Nyawa saja diserahkan untuk kita, apalagi uangnya, apalagi berasnya. Jangan khawatir, setia aja dulu. Kita melihat hal yang ke-5. Ini yang paling terakhir ya. Kalau yang terakhir itu pasti semangat sekali. Pasti. Hal yang ke-5 dikatakan seperti ini. Dan dalam apa teman-teman? Kesucian. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau bicara soal kesucian, ini hubungannya dengan sangat berhubungan erat sama kelakuan kita. Kalau bicara kesucian, kalau mau dipikir-pikir, kalau mau dilihat-lihat dalam konteks anak muda, survei membuktikan bahwa sudah berapa persen anak muda tidak bisa lagi hidup dalam kesucian. Artinya apa? Sebagian besar anak muda tidak bisa lagi hidup dalam kehidupan yang bersih. Artinya gini, misalnya dalam hal berpacaran, contohnya saya juga belum menikah, tapi saya juga belajar. 100% dulu orang zaman dulu, bahkan sebagian besar orang kalau dihitung itu mungkin 75% 80 lah kalau ditaruh, itu hanya
beberapa sekian orang yang saat menikah dengan hidup sudah masih istilahnya masih bersih. Tapi survei membuktikan, saya lihat dia di YouTube itu bahwa hampir 90% itu anak muda sudah tidak lagi hidup dalam kesucian secara fisik. Nah, apa yang menjadi pegangan kita sehari-hari sebagai anak muda? Untuk menjadi teladan Kristus maka kesucian harus dijaga. Berkaitan sekali dengan perilaku kita sehari-hari. Orang kalau hidup suci, hidup benar, otomatis kelakuannya pun pasti akan benar. Demikian sebaliknya. Ada 3 tahap kesucian orang percaya. Ya, tahap yang pertama itu secara posisi. Kita sudah diselamatkan. Saya minta tolong deh, 2 orang deh baca Efesus 1 ayat 13 dan 1 orang baca Efesus 1 ayat 4. Minta tolong 1 orang baca Efesus 1 ayat 13 dan Efesus 1 ayat 4. Kalau kita sudah ketemu bisa langsung baca. Efesus 1 ayat 13. Dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Efesus 1 ayat 4. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Puji Tuhan, terima kasih. Sekali lagi 1 orang membacakan Ibrani 12 ayat 14. Yang cewek-cewek, minta tolong. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah berdamai dengan semua orang dan menjaga kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Semua kita pasti ingin melihat Tuhan, amin. Artinya, untuk itu, mari sama-sama belajar jaga kekudusan kita. Kekudusan hidup yang Tuhan sudah berikan karena kita sudah diselamatkan dan sekarang sedang berproses dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nantinya ketika Tuhan datang, kekudusan kesempurnaan itu akan menjadi milik kita. Tapi prosesnya hari ini. Seperti apa sih kehidupan kita sehari-hari? Banyak orang di luar sana menghalalkan banyak cara untuk dapat uang. Entah itu dengan cara yang tidak halal mungkin. Buahnya banyak ini. Tapi sebagai orang yang sudah percaya untuk menjadi teladan bagi Kristus, sama-sama hidup jujur, hidup dalam kesucian. Sekalipun mungkin menggairahkan ya, aduh ini sudah dikasih sekian ratus juta, kalau nggak dilakukan saya uangnya. Hal kecil. Boleh dia tidak apa sekali-sekali. Sekali pasti terjadi yang kedua kali. Kedua kali pasti terjadi yang ketiga kali. Kalau nggak stopkan, maka akan berlanjut. Demi uang potensi di sana. Demi uang bisa bunuh orang. Demi uang bisa melecehkan orang. Demi uang mau masuk penjara. Banyak hal. Mengharapkan banyak saya hanya uang, karena uang. Padahal ya ampun. Tapi itu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bagaimana sih supaya kita bisa menjadi teladan Kristus? Maka 5M sudah menjadi bagian kita hari ini. Kita kembali diingatkan bahwa kita harus menjaga perkataan kita agar tidak menjadi teladan. Yang kedua, tingkah laku kita agar tidak juga menyakiti hati Tuhan dan sesama kita. Yang ketiga, harus memelihara kasih. Yang keempat, harus memelihara kesetiaan. Dan yang kelima, harus memelihara kesucian. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, menumbuhkan kita, agar kita semakin hari semakin menjadi teladan bagi Kristus dimanapun kita berada.
mau di sekolah, mau di kampus, mau di pekerjaan, apapun itu kondisinya. Mari berbicara itu agar orang melihat bahwa Kristus ada di dalam kita. Kita ini suratan terbuka kita. Jadi apapun itu Tuhan akan melihat, orang lain akan melihat Tuhan di dalam kita. Nah, bagaimana mereka dapat melihat Tuhan di dalam kita? Kalau saja kelakuan kita saja nggak benar, kalau saja ketika kita berkata itu nggak benar dan menyakiti orang lain, bagaimana bisa menjadi teladan? Orang lain bisa melihat Yesus yang ada di dalam kita, sedangkan yang kita lakukan itu nggak benar. Anak Tuhan kok gitu, anak Tuhan kok suka berantem, anak Tuhan kok suka ngutang, anak Tuhan kok suka bohong, dan banyak hal. Sore hari ini, biarlah kiranya firman Tuhan ini kembali mengantar kita. Tetap kembali dan jaga iman kita di dalam. Saya mau sebelum kita akhiri renungan sore hari ini, kita mau angkat satu pujian. Selidiki aku firman itu, seundang kita semua berdiri bersama-sama. Biarlah pujian ini menjadi koreksi bagi hati kita untuk kita bisa kembali dari tempat ini, menjadi pegangan bagi kita untuk kita bisa hidup menjadi teladan bagi kita. Sama-sama kita mengangkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan jaga hati kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita pasti mau jaga tingkah laku kita. Kalau kita cinta sama Tuhan, maka kita pasti mau memelihara kasih dalam hidup kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka otomatis kita mau tetap setia apapun kondisinya. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita mau hidup dalam kesucian. Sama-sama kita mau angkat pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku. Dan menilai
Tuhan kami boleh belajar tentang Tuhan hari ini. Biarlah kiranya Tuhan memampukan kami anak-anak-Mu yang Tuhan sudah pakai, Tuhan sudah urapi hari ini. Biarlah ketika kami kembali dari ibadah ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kami. Dimanapun kami berada, kami tetap hidup menjadi teladan bagi Kristus. Apapun kondisi dan keadaan kami, apapun waktu yang Tuhan beri bagi kami, kami tetap jadi teladan bagi Kristus. Terima kasih untuk sore hari ini, bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita berdoa.